Gas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang chapter 10 yang bagian kedua. Sebelum perkenalkan, saya Muhammad Awal Hidayatullah, I041957, dan teman saya Maulana Fahri Masko, I041952. Saya Muhammad Azharuddin Asrofi, NIM I041958. Saya Muhammad Faris Wardan, I041900. Oke, sekarang kita langsung saja masuk ke materinya. Next. Yang pertama itu adalah stability analysis. Next. Analisis stabilitas pada bidang kompleks ini yang pertama. Jadi ini adalah hal-hal penting dalam sistem kontrol, dalam analisis sistem kontrol. Itu. Jadi yang pertama itu ada analisis stabilitas pada bidang kompleks. Stabilitas linear tertutup sistem loop dapat ditentukan dari lokasi kutub loop bidang S. Terus yang kedua adalah rute kriteria stabilitas. Nah, ini dalam bentuk sistem kontrol tertutup. Yang persamaan adalah sebagai berikut, di mana A dan B adalah konstanta dan M kurang dari sama dengan N. Next. Nah, ini adalah prosedur yang digunakan dalam kriteria rute stabilitas adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama itu adalah menuliskan terlebih dahulu polinomialnya. Nah, jika salah satu koefisien adalah 0 atau negatif dengan adanya setidaknya satu koefisien positif, ada akar atau akar yang akar Busur imajiner atau yang memiliki bagian real positif. Jadi seperti ini. Dalam kasus ini seperti itu. Jadi tidak stabil. Terus yang kedua itu adalah jika salah satu koefisien adalah 0, jika salah satu koefisien adalah 0 atau negatif dengan adanya setidaknya satu koefisien positif, ada akar atau akar yang imajiner atau yang memiliki bagian real positif. Dalam kasus seperti itu, sistemnya tidak akan stabil. Jadi, jika kita hanya tertarik pada stabilitas absolut, tidak perlu mengikuti prosedur lebih lanjut, jadi cukup sampai di yang pertama saja. Next. Nah, jadi jika semua koefisien adalah polinomial positif, atur koefisien polinomialnya dalam baris dan kolom sesuai dengan pola berikut. Gambar sini. Lalu jika koefisien B1, B2, B3-nya dapat dievaluasi, jadi yang seperti ini. Jadi B1 sama dengan A1, A2 min A0, A3 per A1 dan seterusnya. Nah, jika setelah koefisien B dilanjutkan ke C, D dan seterusnya, dan dilakukan metode yang sama seperti B tadi. Next. Nah, ini kasus khusus. Jika tanda kolom pertama dari array di baris manapun sukunya adalah 0, tetapi suku yang tersisa tidak 0 atau tidak ada suku yang tersisa, maka suku 0 diganti dengan bilangan positif E yang sangat kecil dan sisa array dievaluasi. Seperti pada persamaan berikut ini. Jadi, persamaan itu kan S pangkat 3 plus 2S kuadrat plus S plus 2 sama dengan 0. Nah, jadi jika diubah dalam koefisien array-nya akan seperti pada gambar ini. Next. Nah, jika tanda koefisien di persamaan sebelumnya 0 sigma sama dengan di bawahnya, maka menunjukkan adanya sepasang akar imajiner. Namun jika tanda koefisien sebelumnya 0 berlawanan dengan di bawahnya, maka ada satu tanda perubahan misalnya untuk persamaan ini. Yang S pangkat 3 min 3S plus 2 sama dengan S min 1 kuadrat dikali S plus 2 sama dengan 0. Nah, jadi koefisien array-nya maka menjadi seperti di bawah ini. Ini one side chain dan one side chain. Next. Terus dapat diperhatikan persamaan berikut ini. Nah, jadi persamaan yang pangkat 5 ini jika diubah dalam array akan menjadi seperti ini. Nah, di mana auxiliary polynomialnya adalah PS ini adalah 2S pangkat 4 plus 48S kuadrat min 50. Nah, turunan terhadap
turunan PS terhadap S itu adalah sebagai berikut. Nah, di mana nilai dari 8S pangkat 3 plus 96S ini diubah menjadi suku-suku dari S pangkat 3, yang di mana di koefisien array sebelumnya itu S pangkat 3 adalah 0 dua-duanya. Nah, jadi setelah dimasukkan ulang, array-nya akan menjadi seperti pada di gambar di bawah ini, sampai ke S pangkat 0. Next. Nah, terlihat bahwa ada satu perubahan tanda di kolom pertama dari array turunan PS. Dengan demikian, persamaan asli memiliki satu akar dengan bagian real positif dengan memecahkan akar persamaan auxiliary polinomial. Nah, maka didapat seperti yang sebelumnya, 2S pangkat 4 plus 48S kuadrat min 50 sama dengan 0. Nah, dan didapat S kuadrat sama dengan 1 dan S kuadrat sama dengan min 25, ini akar-akarnya. Atau akar-akarnya akan menjadi plus minus 1 atau plus minus 5. Jadi akar-akar tersebut adalah bagian dari akar persamaan asli yang jika ditulis dalam bentuk faktor adalah sebagai berikut. Bisa di bawah ini. X. Nah, lalu ada analisis stabilitas relatif. Pendekatan yang berguna untuk menguji stabilitas relatif adalah dengan menggeser sebuah bidang S dan menerapkan bidang kriteria stabilitas root. Maka masukkan nilai S ini ke dalam persamaan karakteristik sistem. Tulis polinomial dalam bentuk S vektor dan terapkan kriteria stabilitas root dalam polinomial baru S vektor. Next. Nah, ini pengaplikasiannya, pengaplikasian dari stabilitas root untuk mengontrol sistem analisis. Jadi pada persamaan transfer loop tertutup dan gambar sistem kontrol di bawah ini dapat cari range dari K-nya. Nah, seperti CS per RS ini adalah samaran K per S kali S plus 1 dikali S plus 2 dikali K. Nah, dengan persamaan karakteristiknya, itulah S pangkat 3 plus 3S kuadrat plus 2S plus K sama dengan 0. Nah, dan koefisien array-nya akan menjadi seperti di bawah ini. Nah, ini adalah yang gambar di sebelah kanannya ini adalah gambar dari sistem kontrol. Nah, jadi untuk stabilitas, nilai K dan semua koefisien pertama array harus positif, sehingga 6 lebih dari K lebih dari 0. Jadi ketika K sama dengan 6, sistem akan berosilasi dan secara matematis osilasi akan dipertahankan pada amplitude tetap. Next. Jadi ada root locus analysis. Jadi karakteristik umum dari transient respon pada closed loop sistem berhubungan erat dengan lokasi dari poles closed loop-nya. Jika sistem memiliki variabel loop gain, maka lokasi dari closed loop poles-nya bergantung pada nilai gain dari loop yang dipilih. Hal ini penting untuk memastikan desainer mengerti bagaimana gerakan poles pada S-plane selama loop mengalami gain. Dari segi desain, pada beberapa sistem penyesuaian gain dapat menggerakkan poles ke lokasi yang diinginkan. Maka permasalahan desain sebelumnya itu hanya menjadi sebuah pilihan untuk menentukan nilai gain yang sesuai. Namun jika penyesuaian gain tidak menghasilkan hasil yang diinginkan, maka dapat didukung dengan tambahan kompensator ke sistem. Metode sederhana untuk mencari akar dari karakteristik persamaan yang banyak digunakan adalah dengan menggunakan metode root locus. Akar dari persamaan karakteristik diplot untuk semua nilai dari parameter sistem. Akar yang sesuai dengan nilai parameter dapat ditemukan pada grafik yang dihasilkan. Perlu diperhatikan bahwa parameter yang digunakan biasanya adalah gain, namun variabel lain juga dapat digunakan, kecuali dinyatakan pada permasalahan bahwa gain dapat diasumsikan bisa divariasikan dari 0 hingga tangga. Dengan menggunakan metode akar locus, desainer dapat memprediksi efek pada lokasi poles dari closed loop yang ada berdasarkan variasi nilai gain atau penambahan open loop poles atau zeros. Maka diharapkan desainer memiliki pemahaman yang baik mengenai metode untuk menghasilkan akar loci dari closed system dengan menggunakan metode manual maupun dengan metode software seperti MATLAB. Root locus method. Dasar dari root locus method adalah variasi nilai S yang dapat menghasilkan transfer loop pada loop sama dengan min 1 harus memenuhi
karakteristik dari sistem. Locus dari akar sebuah karakteristik persamaan dari sebuah closed loop sistem berdasarkan variasi nilai gain dari 0 hingga tak hingga merupakan asal dari penamaan metode ini. Grafik yang dihasilkan nanti akan dengan jelas menunjukkan kontribusi dari sistem dari setiap open loop poles dan zeros untuk lokasi dari closed loop poles-nya. Dalam mendesain sebuah sistem kendali linear, kita menemukan bahwa metode root locus dapat berguna karena hal ini mengindikasikan sifat dari open loop zeros dan poles jika dimodifikasi untuk sehingga menghasilkan respons yang memenuhi performa sistem yang dibutuhkan. Angle and magnitude condition dengan skema pada gambar di samping memiliki closed function CS per rata sama dengan GS per 1 plus GS HS. Persamaan karakteristik untuk closed loop system didapatkan dengan mengatur denominator posisi kanan sehingga sama dengan 0, sehingga 1 plus GS HS sama dengan 0 atau GS HS sama dengan min 1. Di sini diasumsikan bahwa GS dan HS merupakan rasio dari polinom dalam S karena GS dan HS merupakan nilai kompleks. Persamaan 1034 dapat dipisah menjadi dua persamaan yang menyamakan sudut dan magnitud dari kedua sisi masing-masing sehingga didapatkan untuk angle condition itu sudut GSHS sama dengan plus minus 180 derajat dikali 2K plus 1 dimanakah itu 0, 1, 2 dan seterusnya. Terus untuk magnitude condition itu nilai mutlak GSHS sama dengan 1. Nilai dari S yang memenuhi kondisi sudut dan magnitud merupakan akar dari persamaan karakteristik atau poles dari closed loop system. Plot dari titik-titik pada complex plane yang hanya memenuhi kondisi sudut merupakan akar locus. Akar dari persamaan karakteristik yang sesuai dengan nilai gain yang diberikan akan menentukan magnitude condition. Pada banyak kasus, GS dan HS melibatkan parameter gain K dan persamaan karakteristik dapat ditulis T plus S plus zeta 1, S plus zeta 2, dan seterusnya sampai S plus zeta S plus 1 di 2 dan seterusnya. Maka akan dari closed loop poles selama nilai gain K divariasikan dari nilai 0 sampai hingga. Illustrative example. Walaupun pendekatan komputer terhadap akar logi dapat dengan mudah didapatkan, perhitungan melalui grafis dapat dilakukan dengan pengamatan untuk menentukan dan melakukan plot akar logi yang merupakan akar dari persamaan karakteristik dapat ditemukan. Pendekatan grafis ini dapat mengasah pemahaman seseorang terhadap bagaimana poles dari closed loop system bergerak dalam kompleks plane selagi open loop poles dan zeros mengalami pergerakan. Langkah pertama dalam membangun root locus plot adalah dengan menggunakan kondisi sudut untuk menemukan logi dari akar yang memungkinkan. Selanjutnya, jika perlu, logi tersebut dapat diskala atau digraduasi pada gain dengan menggunakan kondisi magnitude. Karena pengukuran grafis dari sudut dan magnitude yang terlibat dalam analisa, kita dapat mendapatkan bahwa penggunaan pembagi yang sama merupakan keharusan pada abscissa seperti pada sketsa ordinat dalam proses sketsa akar locus pada kertas. General rules for constructing root logi. Selanjutnya akan dibahas aturan dasar dan prosedur dalam membangun akar logi dari sistem. Sistem sesuai pada gambar 1044 yang gambar bujakan bawah. Pertama didapatkan persamaan karakteristik 1 plus GSHS sama dengan 0. Bisa ditulis kembali seperti persamaan 1044 sehingga parameter yang diperhatikan sebagai faktor perkalian. Pada kondisi ini dapat diasumsikan bahwa parameter yang diperhatikan merupakan gain atau K, di mana K itu lebih dari 0. Langkah pertama itu menemukan posisi poles dan zeros dari GSHS pada S-plane. Cabang akar locus dimulai dari open loop poles hingga pada zeros. Zeros pada bilangan hingga zeros pada bilangan tak hingga. Perlu diperhatikan bahwa akar logi berbentuk asimetris pada sumbu bilangan real dan bidang S-plane. Menemukan titik mulai dan titik akhir dari akar logi dan temukan juga bilangan yang memisahkan akar logi. Titik pada akar logi sebuah pole pada open loop transfer function GS dan HS saat K mengalami hingga tak hingga. Setiap akar locus mendekati 0 pada open loop system atau sebaliknya jika mendekati tak hingga pada bidang kompleks.
2. Menentukan akar Loki pada sumbu bilangan real. Akar Loki pada sumbu real dapat ditemukan dengan open loop poles dan zeros yang ada pada sumbu. Kompleks conjugate poles dan tidak berpengaruh fungsi akar Loki pada sumbu real. Hal ini karena kontribusi conjugate poles dan zeros adalah sama dengan 360 derajat pada sumbu. Real zeros di samping kanan titik apakah ganjil, maka titik tersebut berada pada akar lokus. Akar lokus memiliki bentuk yang berganti segmen sepanjang sumbu. 3. Menentukan asimtot dari akar Loki. Jika titik pengujian S berada jauh dari titik pusat, maka sudut dari setiap bilangan kompleks dapat dianggap sama. Satu open loop zeros membatalkan pengaruh dari satu open loop poles dan begitu juga sebaliknya. Maka akar Loki untuk setiap bilangan S yang besar harus bersifat asimpotik dengan terhadap garis lurus yang sudut keminangannya dapat ditulis sudut asimtot sama dengan kurang lebih 1 plus minus 180 derajat dikali 2K plus 1 per N min M, di mana K itu sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya, di mana N merupakan jumlah bilangan poles yang hingga pada GS dan AS, dan M-nya itu bilangan zeros yang hingga pada GS dan AS. Di sini K sama dengan 0 sesuai dengan asimtot yang membuat sudut terkecil dengan sumbu sebenarnya, meskipun K diasumsikan sebagai jumlah nilai yang tak terbatas. Karena K meningkat, sudut berulang, dan jumlah asimtot yang berbeda adalah N kurangi M. Perhatikan bahwa jika jumlah asimtot ganjil, maka salah satu asimtot adalah sumbu real negatif. Semua asimtot berpotongan pada sumbu nyata. Jika pembilang dan penyebut dari fungsi transfer loop terbuka diperluas, hasilnya yaitu GS HS sama dengan K dalam kurung S pangkat M plus dalam kurung buka Z1 plus Z2 plus hingga ZM kurung tutup S pangkat M-1 plus hingga plus Z1 Z2 hingga ZM per S pangkat N plus dalam kurung P1 plus P2 hingga PN terus kali S pangkat N-1 plus hingga P1 P2 hingga PN. Jika titik uji terletak sangat jauh dari titik asal, maka membagi penyebut dengan pembilang yang menghasilkan GSHS K per S pangkat N min M plus dalam kurung P1 plus P2 plus hingga plus PN dikurangi Z1 plus Z2 plus hingga plus ZM. Lalu dikalikan dengan S pangkat N min M kurangi 1 plus dan seterusnya. Sehingga karakteristik persamaannya itu GSHS sama dengan min 1. Atau bisa ditulis sebagai berikut. Sehingga persamaan bisa dibilang S plus P1 plus P2 plus dan seterusnya hingga PN dikurangi Z1 plus Z2 dan seterusnya hingga ZM per N kurangi M lalu dipangkat dengan N kurangi M sama dengan 0. Next. Jika absis perpotongan asimtot dan sumbu real dilambangkan dengan S sama dengan A, maka sama dengan min P1 plus P2 plus dan seterusnya plus PN dikurangi Z1 plus Z2 plus dan seterusnya plus ZM per N kurangi M. Karena semua kutub kompleks dan nol terjadi pada pasangan konjugasi selalu memiliki kuantitas nyata. Setelah perpotongan asimtot dan sumbu real ditemukan, asimtot dapat dengan mudah ditarik dalam bidang kompleks. Penting untuk dicatat bahwa asimtot menunjukkan akar lokus untuk S lebih dari 1, sehingga cabang akar lokus mungkin terletak pada sisi yang sesuai asimtot atau yang dapat melintasi asimtot yang sesuai dari satu sisi ke sisi lain. Next. Selanjutnya 4, temukan titik breakaway dan break-in di mana root lokus di bidang kompleks memasuki real axis saat K meningkat.
Titik break in seperti titik yang memisahkan diri sesuai dengan titik di S-plane di mana akar karena simetri konjugasi root locus, titik breakaway dan titik break in baik terletak pada sumbu nyata atau terjadi pada pasangan kompleks konjugat. Jika root locus terletak di antara dua kutub loop terbuka yang berdekatan pada sumbu real, maka setidaknya ada satu titik breakaway antara dua kutub. Demikian pula, jika root locus terletak di antara dua kutub loop terbuka yang berdekatan pada sumbu real, maka selalu ada setidaknya satu titik break in antara dua nol. Jika lokus akar terletak di antara kutub loop terbuka dan nol atau terbatas pada sumbu real, maka mungkin tidak ada titik breakaway atau break in atau mungkin keduanya misalkan diri. Lalu diasumsikan persamaan karakteristiknya sebagai berikut: BS plus K kali AS sama dengan 0. Titik breakaway dan break in sesuai dengan beberapa akar persamaan karakteristik. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, titik breakaway dan break in dapat ditentukan dari akar sebagai berikut: dk per ds sama dengan min b aksen s kali as dikurangi bs kali a aksen s per a kuadrat s sama dengan 0. Next. 5. Menentukan sudut awal root locus dari tiang yang kompleks. Untuk membuat sketsa root locus dengan akurasi yang wajar, kita harus menemukan arah root locus di dekat kutub kompleks dan 0. Jika titik uji dipilih dan dipindahkan di sekitar kutub kompleks, jumlah kontribusi sudut dari semua kutub dan 0 lainnya dapat dianggap tetap sama. Oleh karena itu, sudut awal root locus jumlah semua sudut vektor dari semua kutub dan 0 lainnya ke kutub kompleks. Next. 6. Tentukan titik-titik di mana root locus dapat melintasi sumbu imajiner. Titik-titik di mana root locus berpotongan J omega aksis bisa dicari dengan S sama dengan J omega dalam karakteristik persamaan baik bagian nyata dan bagian imajiner ke 0 dan pemecahan untuk omega dan K. Nilai omega ditemukan dengan memberikan frekuensi di mana root locus melintasi sumbu imajiner. Nilai K sesuai dengan setiap frekuensi berpotongan memberikan kenaikan pada titik persimpangan. 7. Menentukan root locus di lingkungan yang luas dari J omega axis and the origin karena bagian terpentingnya bukan dari sudut real atau di asintot melainkan di J omega axis dan the origin. 8. Menentukan loop tertutup titik tertentu pada setiap cabang lokus akar adalah kutub loop tertutup jika nilai K pada saat itu memenuhi kondisi besarnya. Kondisi besarnya memungkinkan kita untuk menentukan nilai gain K di lokasi akar tertentu pada lokus. Itu K sama dengan product of length between points 5 to poles per product of length between point 5 to zeros. Kondisi di mana root locus ketika parameter variabel tidak muncul sebagai faktor multiplikatif, dalam beberapa kasus variabel K mungkin tidak muncul sebagai faktor perkalian GSHS. Dalam kasus seperti itu, dimungkinkan untuk menulis ulang persamaan karakteristik sehingga K muncul sebagai faktor perkalian GSHS. Next. Oke, selanjutnya ada root locus plot with MATLAB. Next. Jadi untuk plotting root locus dengan MATLAB, ini pertama adalah dengan melihat persamaan sistem yang ada pada persamaan 10.7 yang dapat ditulis 1 plus K num per den sama dengan 0, di mana num adalah polinomial pembilang dan den adalah polinomial penyebut. Perhatikan bahwa kedua vektor num dan den harus ditulis dalam pangkat menurun dari S. Nah, lalu ada komen yang bisa digunakan untuk memplot root loci adalah ini R locus dalam kurung num, den. Dan dengan komen ini, plot dari root locus akan tampil di layar. Vektor gain K akan ditentukan secara otomatis dengan komen R locus, num, den, K. Lalu ada jika dua komen sebelumnya dipanggil kembali dengan argumen tangan kiri, maka R, K sama dengan R locus dalam kurung num, den. Dan RK sama dengan R locus dalam kurung num, den, K.
Ya akan seperti ini dilihat kembali. Nah, lalu untuk comment plotnya itu menggunakan perintah plot dalam kurung R, tanda kutip strip akan memplot plot ini. Jadi nanti akan diplot oleh perintah ini. Nah, jika ingin memplot plot ini menggunakan tanda 0 atau X, maka dapat digunakan perintah ini. Next. Nah, jadi pada akhirnya karena vektor gen secara otomatis, plot locus dari persamaan ini yang ada di sini GS dan HS akan sama dengan num dan den dari ketiga sistem persamaan di atas, sehingga num dan den-nya adalah num-nya 0011 dan d-nya 1560. Ini untuk num den dari persamaan GS HS ketiga ini. Next. Nah, ini ada contoh soal. Jadi pertimbangkan sebuah sistem yang fungsi alih loop terbuka GS HS-nya adalah seperti ini, K per S pangkat 4 plus 1,1 S pangkat 3 tambah 10 3S kuadrat plus 5S. Nah, ini tidak ada open loop zeros. Untuk kutub loop terbuka berada pada S sama dengan negatif 0,3 plus Y3,1480. Terus S-nya lagi negatif 0,3 ini, min J3,1480. Lalu ada juga S sama dengan negatif 0,5 dan S sama dengan 0. Ya. Untuk mengatur plot pada layar menjadi persegi, jadi ntar plot pada layar di MATLAB-nya akan berubah menjadi persegi, masukkan command axis. Jadi command axis di bagian perintahnya itu masukkan equal. Dengan command ini garis kemiringan akan berada pada sudut 45 derajat yang sebenarnya. Jadi ini 45 derajat yang sebenarnya, jadi enggak seperti pada layar itu. Jadi masukkan program MATLAB 15, ini program MATLAB 15 di bawah ini, yang pada gambar bawah kiri ini, ke dalam MATLAB-nya, ke dalam komputernya, dan didapat plot locus seperti pada gambar kanan bawah ini. Jadi gambar grafik dari plot root-nya akan menjadi seperti ini. Gitu. Next. Lalu selanjutnya kita masuk ke tuning rules for PID controllers atau aturan tuning untuk PID controllers. Next. Nah, yang pertama itu ada PID control of plan. Pada gambar 1052, yang mana gambar tersebut menunjukkan PID control of a plan. PID control dari sebuah plan. Nah, jika model matematis pembangkit atau plan-nya ini dapat diturunkan, maka dimungkinkan untuk menerapkan berbagai teknik desain untuk menentukan parameter pengontrol yang akan memenuhi spesifikasi transient dan steady state dari sistem loop tertutup atau closed loop system. Namun jika plan ini sangat rumit sehingga model matematisnya tidak dapat diperoleh dengan mudah, maka pendekatan analitis terhadap desain PID controller tidak mungkin dilakukan dan perlu menggunakan pendekatan eksperimental untuk menyetel PID controllers itu. Nah, pada saat proses pemilihan parameter pengontrol untuk memenuhi spesifikasi kinerja yang diberikan dikenal sebagai controller tuning. Ziegel dan Nichols, yang mana salah satu tokoh pada PID control ini, menyarankan aturan untuk menyetel PID controller untuk menetapkan nilai KP, TD, TP, dan TD berdasarkan respon langkah eksperimental atau berdasarkan nilai KP yang menghasilkan stabilitas marginal bila hanya aksi kontrol proporsional yang digunakan. Aturan Ziegler-Nichols disajikan berikutnya nyaman ketika model matematika plan tidak diketahui. Next. Nah, ini adalah aturan Ziegler dan Nichols untuk tuning PID. Next. Nah, seperti pada gambar 1052 itu adalah plan-nya, dan 1053 ini adalah unit step respon kurvanya yang mana menampilkan 25 maksimum overshoot. Nah, Ziegler dan Nichols ini mengusulkan aturan untuk menentukan nilai gain proporsional atau KP, waktu integral TI, dan waktu turunan TD berdasarkan karakteristik respon transient dari pembangkit tertentu,
atau dari plan tertentu. Penentuan parameter pengontrol PID atau PID controller ini semacam itu dapat dilakukan oleh insinyur di tempat yang bereksperimen di pabrik. Kedua metode tersebut disebut aturan penyetelan Ziegler-Nichols. Nah, pengaturan ini bertujuan untuk mendapatkan overshoot maksimum 25% dalam respon langkahnya atau step response-nya. Next. Yang pertama ada metode pertama. Next. Dalam metode Ziegler dan Nichols yang pertama itu diperoleh respon plan terhadap input langkah unit secara eksperimental seperti yang ditunjukkan pada gambar 1054. Jika plan tidak melibatkan integrator atau kutub kompleks konjugasi yang domain, maka kurva respon unit langkah atau unit step seperti itu mungkin terlihat seperti kurva berbentuk S, yang mana bisa dilihat pada CT-nya itu, kurvanya itu akan berbentuk S. Kurva step response seperti ini dapat dibangkitkan secara eksperimen atau dari simulasi dinamis dari plan. Next. Nah, kurva berbentuk S ini dapat dicirikan oleh dua konstanta, penunda kapur L dan konstanta waktu T, ditentukan dengan menggambar garis yang bersinggungan dengan kurva berbentuk S pada titik beloknya. Yang bisa dilihat pada gambar 1055. Konstanta ini ditentukan oleh perpotongan garis singgung dengan sumbu waktu dan garis CT yang mana sama dengan K, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Lalu fungsi transfer CS per US kemudian dapat didekati dengan sistem orde pertama dengan jeda transportasi sebagai berikut, yang mana persamaannya itu CS per US sama dengan K Euler pangkat min LS per TS tambah 1. Next. Ziegler dan Nichols menyarankan pengaturan nilai KP, TI, dan TD sesuai dengan rumus yang ditunjukkan pada tabel 10.4, yang mana bisa dilihat pada tabel di kanan. Ya, perhatikan pengontrol PID atau PID controller yang disetel oleh metode pertama Ziegler-Nichols diberikan rumusnya itu menjadi GCS sama dengan KP dikali 1 ditambah 1 per TIS ditambah TDS, yang mana akan menjadi 0,6 T dikali pecahan S tambah 1 per L kuadrat per S. Next. Nah, lalu ada second method. Next. Pada second method Ziegler-Nichols pertama-tama perlu diatur TI yang mana sama dengan infinite dan TD-nya itu harus sama dengan 0. Menggunakan aksi kontrol proporsional saja, bisa dilihat pada gambar 1056 yang tadi. Lalu KP itu ditingkatkan dari 0 ke nilai kritis, yang mana KCR, di mana output pertama menunjukkan osilasi berkelanjutan. Jika output tidak menunjukkan osilasi berkelanjutan untuk nilai KP berapapun, maka metode ini tidak akan berlaku. Dengan demikian, kritis gain atau KCR dan periode PCR yang sesuai ditentukan secara eksperimental, yang mana bisa dilihat pada gambar 1057. Ziegler dan Nichols menyarankan agar menetapkan nilai parameter KP, TI, dan TD ini menurut rumus yang ditunjukkan pada tabel 10.5. Next. Dan ini adalah tabel 10.5-nya yang mana di sebelah kanan. Pada PID controller yang disetel menggunakan metode kedua ini, rumus yang diberikannya itu menjadi menggunakan tabel 10.5, maka GCS-nya ini menjadi 0,075 dikali KCR dikali PCR dikali pecahan S tambah P per PCR kuadrat per S. Next. Lalu ada comments. Next. Aturan penyetelan Ziegler-Nichols telah banyak digunakan untuk menyetel PID controller dalam sistem kontrol proses yang dinamika pembangkitnya tidak diketahui secara pasti. Selama bertahun-tahun, aturan penyetelan seperti itu terbukti sangat berguna. Aturan penyetelan Ziegler-Nichols tentu saja dapat diterapkan pada plans yang dinamikanya diketahui. Nah, jika plan dynamics-nya diketahui, banyak pendekatan analitis dan grafis untuk desain pengontrol PID. Untuk desain PID controller tersedia selain aturan Ziegler dan Nichols ini.
Lalu jika fungsi transfer pembangkit diketahui, respon unit step respon dapat dihitung, atau jika gain kritis KCR dan periode kritis PCR dapat dihitung. Kemudian nilai-nilai yang dihitung tersebut dimungkinkan untuk menentukan parameter KP, TI, dan TD dari tabel 10.4 atau 10.5 tadi sebelumnya. Namun kegunaan nyata dari aturan penyetelan Ziegler-Nichols dan aturan penyetelan lainnya menjadi jelas ketika plan dynamics tidak diketahui, sehingga tidak ada pendekatan analitis atau grafis untuk desain pengontrol yang tersedia. Next. Umumnya untuk tanaman dinamika yang rumit, tetapi tidak ada umumnya untuk plan yang mana dinamiknya rumit, tetapi tidak ada integrator, aturan penyetelan Ziegler dapat diterapkan. Namun jika plan memiliki integrator, aturan mungkin tidak berlaku dalam beberapa kasus, baik karena plan tidak menunjukkan respon bentuk S, atau karena plan tidak menunjukkan osilasi berkelanjutan, tidak peduli berapa perolehan nilai K yang dipilih. Jika plan sedemikian rupa sehingga aturan Ziegler-Nichols dapat diterapkan, maka plan dengan PID controller yang disetel oleh aturan tersebut akan menunjukkan sekitar 10% hingga 60% overshoot maksimum dalam respon step-nya. Rata-rata overshoot maksimum yaitu sekitar 25%, yang mana dapat dimengerti karena nilai yang disarankan dalam tabel 10.4 dan 10.5 sebelumnya didasarkan pada rata-ratanya. Dalam kasus tertentu, jika overshoot maksimum berlebihan atau selalu mungkin secara eksperimental atau sebaliknya, untuk dilakukan fine-tune closed loop system, sehingga akan menunjukkan respon transien yang memuaskan. Faktanya, aturan penyetelan Ziegler-Nichols memberikan tebakan terdidik untuk nilai parameter dan memberikan titik awal untuk fine-tuning. Oke, cukup sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.